Hai teman-teman, hari ini saya akan membahas materi kelas 10 mengenai sosialisasi. Nah, sebelum kita mengupas materi sosialisasi, apa sih sosialisasi itu ya teman-teman? Nah, pengertian sosialisasi menurut Bapak Surjono Sukanto, yaitu Bapak Sosiologi, yang mengatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses yang melibatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma dan nilai masyarakat di tempat dia menjadi anggota. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas proses sosialisasi. Perlu adik-adik ketahui bahwa proses sosial itu terbagi atas 3. Nah yang pertama, masa kanak-kanak, di mana masa kanak-kanak ini adalah masa ketika seseorang individu menerima nilai atau norma pertama kalinya, khususnya norma ini diberikan oleh keluarga. Yang kedua adalah masa remaja. Pada masa remaja ini, masa ketika seorang individu mulai mencari jati diri dan pengakuan keberadaan di tengah masyarakat. Nah, remaja pada masa ini ada yang baik dan ada yang buruk, tergantung dia di mana dia letakkan atau lingkungan yang ada. Nah, adik-adik, masa yang terakhir itu adalah masa dewasa. Pada masa ini adalah masa ketika seorang individu telah memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban dan pola pikir yang matang. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan mengenai agen sosialisasi. Agen sosialisasi terbagi atas 5: keluarga, teman sepermainan, sekolah, lingkungan kerja, dan yang kelima adik-adik ada media massa. Nah, adik-adik, agen sosialisasi yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang individu, di mana keluarga adalah tempat dia atau seorang individu itu menerima nilai atau norma yang ada di tengah-tengah lingkungan si individu itu berada. Nah, agen yang kedua adalah teman sepermainan. Teman sepermainan menjadi agen sosialisasi karena orang-orang di luar keluarga yang usia dan kegiatan relatif sama, di mana teman sepermainan ini juga bisa kita dapatkan nilai dan norma di tengah-tengah lingkungan sepermainan. Baik adik-adik, agen yang ketiga adalah sekolah. Sekolah juga memiliki peran yang besar dalam sosialisasi di sekolah, di mana seseorang akan menerima norma atau nilai yang belum diperoleh, baik itu dari keluarga ataupun dari teman sepermainan. Nah, yang keempat adalah lingkungan kerja. Bahwa adik-adik dapat ketahui, lingkungan kerja menuntut seseorang untuk mematuhi segala aturan yang diterapkan dari perusahaan atau di mana ia bekerja. Nah, yang terakhir, agen sosialisasi yaitu media massa. Mengapa ya media massa termasuk agen sosialisasi adik-adik? Nah, peran media massa dalam kehidupan manusia sangat besar adik-adik, di mana media massa memberikan sumbangan informasi dan pola pikir pada masyarakat. Namun hati-hati ya adik-adik, media massa ini terkadang dapat menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Adik-adik, di sini kakak memberikan satu contoh kasus di mana ini kakak dapatkan dari media massa dan bisa adik-adik temukan di media massa seperti internet ataupun koran. Nah, kasus ini adalah kasus kekerasan seksual yang sering saat ini terjadi, baik itu di pesantren maupun dimanapun, dan dimana korban itu adalah masih peserta didik. Nah, dari media massa ini kita dapat memberikan sumbangan informasi dan kita dapat menerima informasi apa saja yang terjadi di negara kita ataupun di negara luar. Nah, dampaknya adik-adik dari media massa ini selain dampak positif, dampak negatifnya juga ada. Di mana dampak negatif dari media massa ini seperti adanya bullying atau cyberbullying dan adanya juga informasi-informasi yang hoax. Jadi adik-adik sebagai anak sekolah ataupun remaja sepatutnya kita harus
memanfaati media massa secara baik dan benar. Baik, di sini saya akan juga menjelaskan tentang faktor sosialisasi. Nah, faktor sosialisasi terbagi atas dua. Nah, yang pertama, faktor internal. Maksud dari faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya IQ atau rasa minder dengan keadaan tubuh sendiri yang akhirnya berdampak terhadap cara dia berkomunikasi. Kedua itu faktor eksternal. Maksud dari faktor eksternal itu adalah faktor dari luar, misalnya lingkungan, tempat pendidikan, tempat nongkrong dengan komunitasnya atau jenis profesi yang dilakoninya. Contohnya guru ataupun pramugari atau sebagainya. Nah, adik-adik, yang terakhir kita akan membahas tahap-tahap sosialisasi. Nah, adik-adik, yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini adalah tahap yang dialami manusia ketika ia baru dilahirkan sampai ia menjadi kanak-kanak, di mana penerimaan norma atau nilai pada tahap ini dilakukan oleh keluarga, khususnya pada ibu. Nah, yang kedua, adik-adik, tahap meniru. Pada tahap ini ditandai dengan adanya keinginan anak atau individu untuk meniru peran orang tua atau orang dewasa yang ia lihat. Nah, yang ketiga, tahap siap bertindak. Pada tahap ini, sikap meniru berkurang, yang diganti dengan perannya sendiri. Pada tahap ini, adik-adik, individu sudah menyadari bahwa adanya norma atau nilai yang ada di masyarakat. Yang terakhir adalah tahap menerima norma kolektif. Nah, pada tahap ini adalah tahap terakhir, di mana pada tahap ini individu sudah dianggap dewasa dan mampu menempatkan dirinya atau memposisikan dirinya di tengah masyarakat. Baik adik-adik, begitu dulu penjelasan dari saya mengenai materi sosialisasi. Thanks for your watching and bye-bye.